بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan apa yang tadi sudah kita mulai sebelum Isya. Baru dua yang kita jabarkan tentang faktor-faktor yang akan mendukung tegarnya hati untuk selalu berada di dalam kebenaran. Faktornya kalau seandainya kita kumpulkan itu akan banyak sekali, bahkan dalam catatan saya itu sampai 10 yang disampaikan oleh para ulama berdasarkan kepada hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi barangkali secara keseluruhan tidak akan bisa kita jabarkan untuk saat ini. Mudah-mudahan apa yang sudah tersampaikan itu bisa mewakili. Karena ada beberapa hal lagi, termasuk diantaranya adalah suluk sabilis salafus salih, selalu mengikuti cara ulama salafus salih. Imam Malik rahimahullah pernah mengatakan, la tasluhu hadhil ummah illa bima saluha biha awwaluha. Tidak akan pernah baik umat ini kecuali apa yang menyebabkan baik ulama-ulama terdahulu, generasi terdahulu. Maka apa yang menyebabkan mereka dulu menjadi baik, itu juga lah hari ini sebenarnya yang harus kita miliki kalau seandainya kita juga ingin menjadi baik. Salah satu dari konsep mereka yang paling sering kita dengar secara umum itu adalah mengembalikan permasalahan itu kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Jika kalian berselisih, jika kalian berbeda pandangan, maka kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kepada Allah dan Rasul itu artinya kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena itulah cara, konsep atau manhaj yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan begini, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah orang-orang yang paling yakin dan paling sabar dalam perkataan dan etikatnya. Tapi Ahlul Bid'ah dan Ahlul Kalam itu orang yang paling banyak ragu dari apa yang dia ucapkan. Imam Ghazali juga pernah mengungkapkan hal yang hampir senada dengan itu. Dia mengatakan, aktsarun nasi syakkan indal mauti ahlul kalam. Manusia, orang yang paling banyak ragu-ragunya pada saat kematiannya itu adalah ahlul kalam. Ini kan hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Ahlus Sunnah orang yang paling yakin karena landasannya Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau Ahlul Bid'ah itu orang yang paling banyak ragunya dari apa yang dia ucapkan. Karena memang berangkat dari asas, dari landasan yang tidak jelas. Kalau jelas tak disebut dengan bid'ah. Maka mengikuti cara yang dilakukan oleh as-salafus saleh itu juga menjadi metode atau dapat membantu hati kita untuk selalu tegar dalam kebenaran. Di antara yang lain juga al-qurbu minal ulama al-amilin.
mencari teman yang baik, dekat dengan ulama-ulama yang rabbaniyin, ulama-ulama yang mengamalkan, bukan sekadar ulama, tapi dia mengamalkan ilmu yang dia miliki. Mencari teman yang baik itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya ar-rufqatus salihah, teman yang soleh, teman yang baik. Karena teman yang baik adalah teman yang selalu mengingatkan kita di saat kita salah. Teman yang baik bukan teman yang mengiyakan semua pandangan-pandangan kita. Tapi teman yang baik adalah yang mengoreksi, yang berani untuk memberikan koreksian terhadap kekeliruan yang kita lakukan. Karena kita sebagai manusia takkan pernah selamanya tidak pernah bersalah. Pasti ada saatnya nanti kita berada dalam kesalahan. Mungkin karena kelalaian atau mungkin karena dorongan-dorongan tertentu sehingga kita terjebak dalam kesalahan itu. Nah, ketika kita selalu berteman dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, maka dialah yang akan mengingatkan kita dari kekeliruan itu. Ibarat yang disampaikan oleh Rasul, perumpamaannya ibarat berteman dengan penjual parfum. Kalau kita dekat-dekat dengan penjual parfum, minimal bau badan kita bisa tertutupi. Tidak pun mandi seharian, tapi kita dekat-dekat dengan orang penjual parfum, bau badan kita tertutupi itu, karena aroma parfumnya. Jadi orang tidak tahu. Nah, begitulah perumpamaan yang disampaikan oleh Rasulullah. Berbeda dengan kalau berteman dengan orang yang tidak baik, dengan orang yang jahat, itu seperti mendekati tukang besi, pandai besi. Saat dia membuat parang, memukul-mukul besinya biar tipis, paling tidak kena kita pantingan-pantingan apinya sehingga kita ikut kepanasan. Padahal kita tidak ikut menjadi bagian dari dia. Tapi kita kena juga oleh ada efek yang kita rasakan. Itu beberapa hal yang mudah-mudahan bisa mewakili untuk faktor-faktor yang membuat hati kita bisa menjadi tegar dalam kebenaran. Sebenarnya ada beberapa kisah ketegaran dalam kebenaran itu yang juga saya kira tidak akan bisa kita ungkapkan secara keseluruhan, tapi paling tidak kita ambil satu contoh saja sebelum kita masuk ke tanya jawab. Itu ada kisah Ashabul Ukhdud yang diceritakan oleh Allah dalam surah Al-Buruj itu kisah Ashabul Ukhdud. Berawal dari seorang anak muda yang sebenarnya dipersiapkan dia untuk menjadi seorang penyihir oleh raja. Karena penyihir raja ini sudah tua dan dia ingin mencari kader yang akan menjadi penggantinya nanti. Maka diusulkanlah seorang anak yang masih kecil ingin dilatih agar dia menjadi penyihir ulung pada masa yang akan datang. Dia setuju, tapi antara rumah dia dengan rumah raja itu ada salah seorang pendeta yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dia sampai ke istana, dia mampir dulu di situ. Orang inilah, rahib inilah yang memperkenalkan dia dengan Rabb-nya, dia dengan Allah. Sampai itu tertanam dalam hati dia. Dia sihir juga dia dalami, tapi yang ini juga. Sampai akhirnya muncul satu pertanyaan dalam hati dia. Yang manakah yang paling benar? Tukang sihirkah? Atau orang yang mengenalkan saya dengan Tuhan saya sendiri? Nah, di tengah-tengah jalan ada seekor ada hewan gitu yang menghadang jalan manusia sehingga manusia tidak bisa lewat. Ada binatang liar yang menghadang jalan manusia. Akhirnya dia berpikir, sekaranglah saatnya saya ingin membuktikan kebenaran. Apakah yang benar itu tukang sihir atau orang alim yang memperkenalkan saya dengan Allah? Dia ambilnya batu, lalu dia berkata, seandainya yang benar adalah seorang alim yang memperkenalkan saya dengan Allah, maka berikan kemampuan bagi saya untuk membebaskan manusia dari
dari hewan ini. Kalau tidak, berarti yang benar adalah sihir. Ketika dilemparnya pakai batu dan ternyata hewan itu terjatuh, sehingga manusia, orang-orang bisa kembali lewat. Mulai saat itu dia mengatakan bahwa yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala, dan itu terus yang dia kembangkan. Ceritanya sangat panjang, tapi sampai akhirnya dia mendapatkan ancaman dari raja sendiri. Yang seharusnya dia ingin dijadikan seorang penyihir, tapi dia justru memberikan kebenaran, menyebarkan kebenaran di tengah-tengah kerajaan. Sampai akhirnya dia dibawa ke puncak gunung ingin dijatuhkan, tapi yang terjatuh justru pasukan raja yang ingin membunuh dia itu. Akhirnya dia selamat. Dia dibawa ke tengah lautan, diikat di sebuah kapal. Akhirnya datang badai, mereka semua mati dan dia justru selamat. Sampai akhirnya raja bertanya, apa yang kamu lakukan terhadap orang-orang yang saya utus untuk membunuh kamu? Dia mengatakan, saya tidak melakukan apa-apa. Yang berbuat adalah Tuhan saya. Kata raja, apakah kamu punya Tuhan selain saya? Benar. Tuhan saya dan Tuhan kamu hanya satu. Dan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya dia ingin dibunuh. Yang pemuda ini memberikan syarat. Kamu tak akan pernah bisa melakukan pembunuhan itu, tidak akan pernah bisa membunuh saya, kecuali kalau kamu mengikuti syarat yang saya berikan. Apa itu, kata raja? Kamu kumpulkan semua orang, lalu ikat saya di tiang dan panah saya. Sebelum kamu memanah saya, ungkapkan satu kata. Kalau kata itu kamu ucapkan, maka kamu akan berhasil membunuh saya. Apa ungkapan itu? Bismillahi Rabbi hazal gulam. Dengan menyebut nama Allah, Tuhannya pemuda ini. Itu harus kamu ucapkan. Oke, setuju. Ketika dipanah, yang pertama tak kena. Kata pemuda, kamu belum mengerjakan syarat itu. Kamu ucapkan dan didengar oleh orang ucapan itu. Maka diucapkannya, Bismillahi Rabbi hazal gulam. Dengan menyebut nama Allah, Tuhannya pemuda ini. Dipanah dia, lalu kemudian tertusuk dadanya, dan dia meninggal. Tapi setelah dia meninggal, semua yang ada tadi masuk, mengakui kebenaran Allah sebagai Tuhan, karena baru sukses ketika nama Tuhannya disebut. Masuk Islamlah dia. Raja melihat semua orang masuk Islam, menggali parit lalu dibuatkan api yang besar, ingin dimasukkan semuanya. Semua orang itu ingin dihukum. Inilah yang Ashabul Ukhdud itu. Tapi mereka karena ketegaran iman yang mereka miliki, siap masuk ke dalam onggokan api yang begitu besar, yang bergejolak, dan mereka siap untuk mempertahankan kebenaran itu. Ini kisah as-sabat 'alal haq. Ada satu ibu bersama bayinya, yang ketika itu ragu-ragu, masuk tidak. Akhirnya bayi yang dalam gendongannya berkata, wahai ibu, masuk saja, karena kamu berada dalam kebenaran. Maka termasuklah dia salah satu dari bayi yang bisa berbicara waktu kecil. Dia kan ada beberapa bayi dalam sejarah yang bisa berbicara saat dalam ayunan atau gendongan. Seperti Nabi Isa. Terus yang anak yang ada pada kisah Ashabul Ukhdud itu. Terus ada yang mengatakan juga saksinya Nabi Yusuf. Inilah dalam sejarah beberapa bayi yang bisa berbicara atas takdir Allah pada masa kecilnya. Ini satu di antara sekian kisah yang terkait dengan tegar dalam mempertahankan kebenaran. Maka mari sama-sama kita niatkan bersama dalam hati kita agar dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hati kita agar tetap berada dalam kebenaran apapun cobaan yang kita hadapi. Karena hari ini gara-gara kemiskinan orang bisa merubah keyakinan. Gara-gara tidak ada beras, lalu ada kelompok-kelompok tertentu yang memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan, akhirnya bisa menjadi murtad. Itu sangat sepele penyebab kemurtadannya. Maka kita, generasi kita, anak-anak kita harapkan agar tetap tegar dalam kebenaran, maka selalulah dekat dengan Allah
selalulah dekat dengan Al-Quran, selalulah kita pahami sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar sisa umur yang diberikan oleh Allah bagi kita tetap berada dalam kebenaran. Saya kira itu saja, dan sisa waktu kita akan bertanya jawab. Baik, jemaah rahimakumullah, pendengar radio di rumah. Sesi sekarang ini kita gunakan untuk tanya jawab. Bagi pendengar radio boleh melalui SMS 0852 653 60904. Bagi jemaah yang hadir di rumah Allah ini nanti bisa dengan langsung bertanya. Kita bacakan nih satu SMS, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bukankah dengan sebagai rahmat Allah setiap amal ibadah yang dikerjakan karena Allah dan sesuai dengan sunnah Nabi akan memasukkan seseorang ke dalam surga? Artinya, apakah mungkin seseorang masuk surga tapi Allah tidak ridho? Dan sebaliknya, masuknya seseorang ke dalam neraka karena murkanya Allah, berarti Allah tidak ridho dengan amalnya ketika di dunia. Mohon penjelasan. Mungkin kaitannya dengan pernyataan Ustaz tadi, seseorang masuk surga itu bukan karena amalnya tadi, tapi karena ridho. Iya. Apa yang sudah kita kerjakan, kebaikan-kebaikan yang sudah kita laksanakan, maka itu akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kebaikan yang kita kerjakan, bahkan dosa-dosa kita bisa terampuni. Wallazina amanu wa 'amilus shalihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang meyakini apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwal haqqu mir rabbihim, dan itulah kebenaran yang datang dari Tuhan mereka. Apa kata Allah? Kaffara anhum sayyi'atihim, ada balasannya. Bahkan dengan cara beribadah itu dosa-dosa kita bisa terampuni. Dalam ayat lain dikatakan lahumul jannat, bagi mereka adalah surga. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa masuknya kita ke dalam surga itu bukan semata-mata karena kebaikan itu saja, tapi masuknya kita surga, ke dalam surga itu adalah karena karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena karunia Allah itu melebihi yang lain. Bukan berarti tidak diberikan ganjaran, tapi bukan semata-mata karena itu. Adapun persoalan yang tadi itu masuk neraka tapi Allah ridha, itu bukan ungkapan saya. Itu ungkapan yang terucap oleh sebahagian orang-orang sufi. Orang-orang yang menyatakan diri untuk mensucikan diri, tetapi terkadang sampai kepada satu konklusi yang mungkin menyimpang. Termasuk diantaranya bahwa sesungguhnya kita beribadah jangan karena mencari pahala. Kalau selagi kita beribadah karena mencari pahala, berarti keikhlasan kita masih kurang. Karena ada kepentingan pribadi, ada ego pribadi dalam amal kita. Jadi bagi dia tak usah dipikirkan pahala itu. Perkara Allah beri atau tidak itu lain masalah. Yang penting kita melakukannya. Maka saya tidak pendapat dengan hal yang seperti itu, karena tak sejalan dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dalam beribadah itu ada raja, ada harapan, dan ada al-khauf, ada rasa takut. Takut dari ancaman Allah, maka kita kerjakan perintahnya. Takut karena ancaman Allah, maka kita tinggalkan larangannya. Karena mengharapkan surga, maka kita berbuat baik. Karena mengharapkan surga, maka kita tidak berbuat maksiat. Tapi sekali lagi, bahwa surga yang akan kita dapatkan bukan semata-mata
hanya disebabkan oleh ibadah kita itu. Bahkan Rasul pun mengatakan, saya pun seperti itu. Itu di hadapan para sahabatnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, barangkali bisa diselingi kalau ada yang langsung bertanya. Disingkatkan Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dilihat di zaman sekarang ini, masa sahabat dulu bertemu dengan Rasulullah. Kalau dibandingkan dengan umat sekarang ini, adakah kelebihan umat sekarang ini dengan masa sahabat Rasulullah? Ya, Bu. Iya. Kelebihan yang dimiliki oleh para sahabat itu tidak akan pernah kita dapatkan hari ini. Kelebihan itu adalah bertemu langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat wajah Rasul, berinteraksi dengan Rasul, lalu ia meyakini apa yang dibawa oleh Rasul. Itu adalah satu kenikmatan yang tidak akan pernah didapatkan oleh orang selain daripada para sahabat. Suatu ketika setelah salat subuh, Rasul Rasul bertanya kepada para sahabat. Apa kata Rasul? Siapa di antara kalian yang malam tadi bermimpi? Ketika itu tidak ada yang menjawab. Ditanya lagi, siapa di antara kalian yang malam tadi bermimpi? Ternyata ada Abdurrahman ibn Auf. Saya ya Rasulullah. Apa mimpi kamu? Kata Abdurrahman ibn Auf, mimpinya adalah bahwa hampir saja dia masuk ke dalam neraka, tapi diselamatkan karena saya berjumpa dan melihat kamu, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kenikmatan itu bagi para selain sahabat tak akan pernah ada. Karena kita tidak pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis, siapa yang melihat saya waktu tidur, maka itu adalah saya. Karena syaitan tidak bisa menyerupaiku. Cuma hadis ini sepertinya pemahamannya dipermasalahkan oleh para ulama. Hadis ini ada yang mengatakan ini khusus untuk sahabat. Karena mereka yang tahu wajah Rasul. Kita hari ini, kalau kita mengaku, malam tadi saya mimpi Rasul. Siapa yang bisa menjamin kalau yang kita lihat itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Mustafa Az-Zarqa, termasuk di antaranya Imam Syaukani, mengatakan bahwa pemahaman hadis ini lebih dikhususkan kepada sahabat. Karena sahabat yang tahu wajah Rasul. Maka kalau sahabat bermimpi ketemu Rasul, itu benar. Karena mustahil syaitan menyerupai, dan sahabat tahu wajah Rasul. Tapi ini memang tidak disepakati, meskipun sebagian ulama memang tetap mempertahankan, itu ada kemungkinan bagi orang-orang selain itu, selain daripada sahabat. Cuma setiap kali kita tanya seperti apa wajah Rasul, tak bisa diungkapkan. Tak ada yang sanggup tak ada yang bisa untuk mengungkapkan seperti apa. Itu dia. Namun ada satu kelebihan yang diberikan oleh Rasulullah untuk kita hari ini. Kelebihan itu adalah sungguh berbahagia orang yang ketemu saya lalu beriman dengan saya. Tapi Nabi mengatakan, sungguh berbahagia orang yang tak pernah ketemu saya tapi sanggup mempercayai ajaran saya. Sahabat dulu beriman karena ketemu, tapi kita tetap mempercayainya padahal kita tidak bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari kita ambil kenikmatan ini. Mari kita yakini ajaran Rasul, biar kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan SMS, mungkin pertanyaan terakhir Pak Ustaz, karena waktu yang terbatas. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara kita bisa tetap istiqomah dalam menjalankan kebenaran dalam hidup ini? Bagaimana cara biar kita tetap istiqamah di dalam
menjalani hidup dan kehidupan ini. Saya kira apa yang poin-poin yang tadi saya sampaikan itu bagian dari itu. Tapi di antaranya yang lain juga adalah harus ada niat untuk tetap istiqamah. Ada keinginan, itu namanya quwwatul iradah. Kalau yang tadi itu quwwatul ma'rifah, kekuatan pengetahuan kita. Kenal kita dengan Al-Quran, kenal kita dengan sunnah, kita cari teman-teman yang baik. Tapi ada namanya quwwatul iradah, kekuatan keinginan. Maka kekuatan keinginan itu sangat penting. Oleh karena itulah hadis innamal a'malu binniyat itu dijadikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam hadis yang pertama untuk Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim itu artinya bahasa singkat tapi padat, kaya makna. Jawami'ul Kalim mencakup. Ulama-ulama fikih mengatakan hadis ini bisa dikatakan sepertiga agama, karena semua masalah hampir masalah-masalah keagamaan terkait dengan masalah niat. Jadi ada quwwatul iradah, ada kekuatan keinginan. Kekuatan keinginan inilah yang harus dibalut dengan kekuatan pengetahuan. Tapi kalau kita kenal dengan Al-Quran, tapi tak ingin, tak ada keinginan, itu belum cukup. Maka ada orang kadang-kadang, ibu kenapa belum pakai jilbab? Saya belum dapat hidayah. Dia tahu jilbab itu harus menutup aurat, itu dianjurkan, tapi belum dapat hidayah. Dia menjawab belum dapat hidayah itu saja. Seperti apa hidayah yang dia inginkan? Dan tidak ada quwwatul iradahnya, tak ada kekuatan kehendak. Maka kekuatan kehendak dalam hidup itu sangat menentukan, selain daripada kekuatan pengetahuan yang kita miliki. Maka harus kita gabung antara keinginan, niat yang baik, kemudian diikuti dengan pengetahuan yang sempurna menuju istiqamah. Maka mudah-mudahan dengan demikian kita diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sekedar tambahan selain daripada poin-poin yang tadi saya sampaikan. Ada yang tidak saya sebutkan juga, di antaranya doa. Doa. Kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu kekuatan yang tidak dimiliki kecuali oleh umat Islam. Karena dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka memintalah kepada dia. Mohon dia memberikan istiqamah. Doa. Berdoa itu jangan saat kita sempit. Sering atau banyak di antara orang baru berdoa kalau sudah kesulitan. Kalau sudah tak bisa berbuat apa-apa lalu berdoa. Maka orang yang sedang sakit itu istighfarnya tak tanggung-tanggung. Tapi kalau sehat tidak. Padahal doa sesungguhnya itu dari awal. Doa itu diawali baru kita berbuat. Maka Allah insya Allah akan memberikan apa yang kita minta. Saya kira itu saja. Semoga as-sabat alal haq, tegar dalam kebenaran, istiqamah dalam menjalankan ketentuan-ketentuan Allah itu bisa kita dapatkan bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk itu. Saya kira demikian saja. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.